insya Allah ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Pertama, nanti kita refleksi terkait proses coaching tadi gitu ya, termasuk mungkin yang sama observasi sama pasca. Ada yang catat apa? Draft yang observasi hasil ibunya. Ada. Nah, kalau ada boleh dikirim ke saya. Yang lembar 1 sampai lembar 5. Iya, yang bisa. Nanti saya kirim. Sekarang atau ya, nanti. Kemudian yang kedua, kita akan diskusi juga terkait dengan praktisi, komunitas praktisi, kemudian perannya. Kemudian yang ketiga, ini juga sudah saya sampaikan di grup ya. Yang ketiga adalah terkait dengan modul 3.1 ya, bagaimana terkait keputusan, kemudian aset juga. Dan terakhir nanti ada beberapa info yang juga sudah saya sampaikan karena waktunya mepet ya untuk ke P6 gitu. Jadi sudah saya infokan minggu lalu gitu ya, agar kalau mau dieksekusi segera ya tidak apa, karena ini kan terakhir di minggu terakhir ya, sebelum P6 gitu. Itu Ibu ya. Nah mungkin pertama saya ingin tanya terkait modul sebulan terakhir ya. Berarti sudah modul 3. Nah, apa aja tuh yang dipelajari? Iya, untuk modul 3 ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan sumber daya yang mana berbasis aset, kelebihan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan program sebagai pemimpin untuk mengelola program ya. Udah ya, ada 3 hal ya. Siap, mantap. Dan saya ucapkan mengapresiasi lah Butik selalu yang pertama itu. Alhamdulillah. Oke, baik Bu. Nah, kita akan diskusi fokusnya ke modul 3.1 kali ya. Nanti saya izin sambil nulis laporan ya, biar kita kali. Kalau di rumah kayak ini. Iya. Jadi kalau terkait modul 3.1 yang secara khusus ya, Ibu pelajari dari sini, insight-nya didapat apa? Ya, saya luar biasa banget untuk di 3.1 ini ada mengetahui tentang 4 paradigma dan juga 3 prinsip serta 9 langkah dalam mengambil keputusan. Jadi pada saat kita menemukan adanya sebuah masalah ataupun kasus, kita cek dulu apakah itu termasuk di 5 etika atau di 5 moral, gitu, antara benar dan benar atau benar dan salah. Kemudian cek dulu juga akar latar belakang masalahnya, siapa saja yang terlibat, gitu ya, itu harus benar-benar fit gitu ya. Kemudian juga langkah-langkahnya, apakah ini ada unsur hukumnya, melanggar hukum atau tidak legalnya, kemudian regulasinya juga, kemudian apakah ada alternatif untuk masalah yang lainnya, kita uji kebenarannya di modul 3.1. Kalau udah di aksi nyatanya berarti sudah Ibu tuangkan? Ya, jadi pada saat aksi nyata itu saya 2 kepala sekolah yang saya melakukan wawancara. Yang pertama dengan Ibu Hikmah selaku kepala sekolah saya di unit kerja saya, yang kedua dengan Bapak Purnomo di SMP Negeri 16 Depok. Nah, alhamdulillah kalau di sini dengan Ibu Hikmah saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dengan rasa kasih sayang, dengan prinsip care ya yang beliau berikan, kemudian merangkul dan saling peduli, kolaborasi. Itu yang selalu ditanamkan dengan komunikasi yang baik gitu. Jadi pada saat menemukan masalah, alangkah baiknya ada tim khusus untuk berbagi gitu. Ada ibu, terutama kan kalau di sekolah itu ada yang namanya PKS, pembantu kepala sekolah. Jadi ada tim yang mana bisa membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan sebuah masalah ataupun dilema yang sedang terjadi. Nah, pada saat di SMP 16 dengan Bapak Purnomo itu menekankan pada memanusiakan manusia.
dalam arti kata saling menghargai, saling toleransi, siapapun mereka tetap harus kita hargai. Dan itu sampai kita menangis karena mendengarkan ilustrasi yang luar biasa dari Pak Purnomo, memanusiakan manusia, mengorangkan orang yang bahkan tukang yang di dapur, mbak-mbaknya itu aja sampai dirangkul untuk memberikan ribet ke anak-anak. Jadi yang selama ini hanya di belakang saja, padahal kan ini warga sekolah gitu. Ternyata dengan care juga, dengan rasa kasih sayang juga, dengan memanusiakan manusia, beliau merasa dianggap. Sehingga saya paham betul bagaimana Pak Purnomo itu merangkul rekan-rekan kerja. Bahkan kalau beliau itu menyatakan bahwa jarang ada di tempat atau ruangan kepala sekolah, justru yang ke sana-sana untuk merangkul rekan-rekan yang di ruang guru, yang di belakang, yang di ini. Jadi istilahnya kita meskipun selaku pemimpin, tetapi harus tetap merakyat, memanusiakan manusia. Jadi ada beberapa hal yang bisa dipelajari ya Ibu. Nah dari Pak Burhan itu ada hal yang terkait dilema etika nggak? Case mereka. Case yang dilema etika yang dari Bu Hikmah itu pada saat bertemu atau mendapatkan masalah dengan pihak luar. Justru kalau mau melakukan A risikonya apa gitu ya, B risikonya ini, beliau menyatakan kalau sudah dengan orang luar gitu itu harus benar-benar fokus gitu. Kalau untuk Pak Purnomo kemarin dilema etikanya itu dari rasa kasihan sama anak-anak. Justru kemarin ada satu menerima siswa, terus terang aja menerima siswa dari sini pindah ke 16. Kalau secara akreditasi harusnya kan tidak bisa. Itu dilema etika yang Pak Pur berat rasa, tapi sudah nanti saya yang ke dinas. Karena apa? Anak yatim, jaraknya jauh. Jadi dia itu berangkat jam 8 pagi sampai sini jam 12 siang karena jalan kaki. Kalau pulang kita antar karena Pak Randi itu lewat belakang, lewat jalur Tapos belakang karena rumahnya di Jati-Jajar. Nanti berhenti di dekat SMP 16, dia ada jalan lagi 15 menit nyampe. Kalau pagi kenapa kok tidak bisa bersama dengan Pak Randi? Kan jamnya selalu berubah kalau pagi. Dan kita kan kadang ngajar pagi, ngajar siang gitu. Kalau pagi nggak bisa membarai. Tapi kalau sore pas pulang diantar sama Pak Randi. Nah, saya selaku guru BK Firman, kemudian Pak Randi selaku yang sering mengantarkan, dan wali kelas Bu Rika, kita datang, kita voice Pak Purnomo, bagaimana nih Pak, kok ada anak, wis sudah, itu saya yang pegang, langsung gitu, tanpa ada obrolan apapun, saya yang pegang, anaknya tim harus, udah, langsung pindah, besok langsung masuk, gitu. Jadi keputusan yang, karena ada rasa, andai saya jadi dia, gitu. Andai itu adalah anak saya, jalan kaki, tidak punya ayah, gitu ya, itu sudah langsung tek gitu. Makanya kenapa kok sudah aduh, rasanya itu luar biasa gitu ya. Akhirnya Pak Pur, udah itu anak kita, itu anakku gitu. Udah ambil, Senin langsung masuk tanpa ada proses dulu birokrasi harus begini ambil. Habis itu ibunya datang untuk mengambil berkas-berkas dapodik dipindah ke SMP 16 gitu. Memang itu dilema etikanya Pak Purnomo dengan dinas, karena kan ini belum ada proses tapi anak sudah harus masuk sekolah karena rasa tidak tega terhadap siswa yang harus jalan kaki sampai 4 jam. Berarti dia memutuskan dulu agar dia bisa belajar untuk birokrasi belakangan. Itu luar biasa sekali. Jadi saya jadi belajar, oh ya, menjadi pimpinan memang harus berpihak pada anak, benar kalau seperti ini gitu. Nah dari yang Ibu saksikan hasil wawancara dengan para pemimpin ini, kira ada yang perlu dievaluasi gak? Misalnya nanti kan Ibu jadi pemimpin gitu ya, misalnya hal-hal yang tidak, kemudian hal yang oke deh saya ikuti gitu, ada? Ya, kalau untuk yang contohnya tadi yang berpihak kepada murid mungkin saya akan mengikuti ya. Tapi kalau untuk yang hal-hal yang lainnya, karena memang kemarin tidak ada percontohan untuk hal itu ya Pak ya. Kalau misalkan saya selaku guru yang selama ini pengamatan ya, saya itu terus terang aja dengan pihak luar yang selalu mengatasnamakan LSM gitu ya, itu yang memang harus
kita benar-benar belajar. Seperti halnya Bu Hikmah mengatakan bahwa kalau sudah berhubungan dengan orang luar harus hati-hati, harus fokus, harus lapor dulu dengan pengawas, selaku pengawas pembina di sini, lapor dulu ke dinas, tidak serta-merta langsung kita memberikan keputusan. Takut terjadi miss, kesalahan, justru malah fatal pada diri sendiri. Kemarin yang saya dapatkan seperti itu. Oke, kalau dari Ibu sendiri pernah nggak mengalami memutuskan sesuatu gitu dan kayaknya sama nih yang ada di 3.1 gitu? Ada? Sebenarnya banyak ya, karena saya guru BK, bukan sering terjadi interaksi dengan anak langsung atau orang tua gitu ya. Tapi alhamdulillah selama ini dengan kolaborasi, dengan komunikasi, kerjasama wali kelas dan sebagainya, keputusan yang saya ambil selalu berkolaborasi dulu. Saya lihat dulu bagaimana wali kelas, yang dia berat itu di materi apa, sehingga anak ini kan biasanya kalau belajar kan BK itu ada 4 ya, pribadi, belajar, sosial, karir ya. Kalau untuk karir biasanya di kelas 9, kalau untuk sosial itu di kelas 8 nih, yang biasa ada tawuran, ada berantem atau apa itu biar kelas 8 yang banyak. Nah, untuk saya kan ngajar di kelas 7. Banyak kan ini tentang belajar. Karena apa? Perpindahan siswa SD ke SMP dengan pola banyak guru, dengan kemarin hanya 1 guru, ada anak yang tidak pede, kaget atau apa, itu biasanya larinya ke P dan B, pribadi dan belajar. Nah, saya tidak bisa serta-merta memberikan keputusan anak ini istilahnya kalau kurang atau apa. Tapi saya lihat dulu, kenapa kok anak ini ada latar belakang tidak, gitu. Latar belakangnya orang tuanya bagaimana. Nah, ada 1 siswa yang namanya Gloria itu memang tidak mampu. Saya sudah survei tanah, masih tanah, belum upin, juga cuma bedeng gitu. Nah, orang tuanya juga ekonominya lemah, belum lancar membaca. Nah, kan tidak bisa terus anak ini bodoh gitu kan, tidak bisa seperti itu, karena memang harus kita bimbing. Nah, akhirnya setiap pulang sekolah belajar dulu, membaca dulu biar bisa gitu. Jadi ada alternatif, karena memang saya sudah survei ke rumahnya, memang yang kakaknya dulu kelas 2 SMP drop out, tidak mau sekolah karena memang tidak ada biaya dan lain sebagainya gitu, dan tidak termotivasi untuk belajar. Nah, ini yang anak yang nomor 3 ini saya pengennya menggiring biar anak bisa tuntas belajarnya. Kasihan kalau hanya karena ekonomi, hanya karena tidak mampu dia dalam membaca dan lain sebagainya. Karena sekarang kan ada anak berkebutuhan khusus yang harus kita terima. Nah, itu ya harus kita terima, tidak bisa kita langsung cut, dia nilainya segini ya, sesuai dengan levelnya saja. Makanya harus kolaborasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran dan orang tua. Itu rencana aksi dan keputusannya ini seperti itu. Yeah. Nah, kalau dari yang barusan Ibu sampaikan, kira-kira relate dengan 3.1 itu yang prinsip dan paradigma. Ya. Menurut Ibu di poin mana aja tuh? Di paradigma itu kan antara saya dengan anak-anak ya, saya dengan kelompok, individu dengan kelompok, ataupun saya dengan orang tua banyak juga gitu ya. Kemudian kalau untuk prinsipnya yang ya banyak saya ambil yang care-nya, rasa peduli saya dengan anak-anak gitu. Jangan sampai anak tidak naik, jangan sampai anak tidak sekolah gitu. Itu yang membuat kadang miris, karena saya pernah juga antar jemput 1 minggu. Jadi yang namanya Yudhistira itu sudah pernah saya antar jemput 1 minggu, saya tunggu di perempatan karet karena memang tidak ada ongkos. Di sini itu jaraknya jauh banget dengan sana. Saya sudah seminggu saya jemput, terus kalau pulang titipin angkot gitu ya. Cuman akhirnya orang tuanya yang mundur dibawa sama tantenya, jadi pindah gitu. Kemudian kalau untuk langkah-langkahnya, ketika itu memang tidak sesuai atau melanggar hukum, ya tidak langsung anak itu dihukum atau apa, karena memang harus ini kan daerah pendidikan ya, lokasi pendidikan. Jadi kalau bisa kita membimbing, mungkin memang belum ada yang mengarahkan, karena memang lingkungan anak-anak itu baru kondisi yang sok ingin tahu, sok ingin beraksi, ternyata itu salah. Mereka mungkin belum tahu kalau itu salah. Jadi harus ada layanan tidak langsung. Nah, kebetulan kemarin saya sudah membuat layanan tidak langsung seperti bullying,
dilarang merokok, dilarang bahaya narkoba dan segala macam, saya sebarkan melalui layanan tidak langsung gitu. Karena kalau bertatap muka kadang anak dipanggil aja sudah dipanggil BK gitu, udah kaget. Makanya saya berikan layanan tidak langsung biar anak-anak juga ada literasi. Itu juga banyak juga ya. Oke, baik Ibu, mungkin itu ya, mudah-mudahan sih dari materi yang 3.1 ya terkait dengan mengambil keputusan itu ya bisa diambil, diterapkan. Tadi kan sudah beberapa ya, dan dikuatkan lagi gitu agar memang segala keputusan itu bisa, kalau di sekolah berarti kan berpihak pada siswa kemudian ya, tapi juga tidak melanggar hal yang bisa kita dilakukan. Baik. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian sudah observasi juga, sudah tidak hasil ya. Nah, ketika sudah melaksanakan kegiatan kemarin di kelas, bagaimana perasaan Ibu pada saat menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak? Jadi setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin Ibu, saya sangat senang dan sangat lega. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat saat pra itu kan ada RPP-nya ya Bu ya? Apakah kemarin dalam memberikan materi sudah sesuai menurut Ibu bagaimana? Alhamdulillah Ibu sudah sesuai rencana yang sudah saya buat. Berarti pas saat observasi kemarin saya juga melihat Ibu sudah melaksanakan runtutan ya Bu ya, runtutan dari adanya pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan akhir ya Bu ya. Nah, coba Bu ceritakan hal-hal yang Ibu merasa puas pada saat melaksanakan pembelajaran. Kemarin sudah sesuai dengan RPP nih. Nah, hal-hal yang memuaskan yang pada saat pembelajaran yang bisa kamu ceritakan. Ya, baik Ibu. Jadi menurut saya yang menjadi hal yang memuaskan bagi saya itu pertama kesiapan anak-anak Ibu. Itu anak-anak itu membawa alat dan bahan percobaan semua Ibu, gitu kan. Kemudian anak-anak membawa handphone juga untuk melakukan pretest dan post-testnya. Kemudian anak-anak senang Bu, antusias belajar secara berkelompok, begitu senang melakukan percobaan. Kemudian alhamdulillahnya lagi pembelajaran itu bisa terselesaikan pas Ibu 2 jam pelajaran gitu Ibu. Jadi memang sudah sesuai rencana ya, dari alurnya juga sesuai, jam pelajarannya juga sesuai gitu. Nah, untuk hal-hal yang kurang memuaskan Bu? Iya Ibu, jadi saya menemukan ada beberapa anak yang kurang aktif dalam melakukan percobaan Ibu. Oh gitu. Iya. Nah, jadi pada saat anak-anak berkelompok ada yang kurang aktif gitu ya Bu ya. Bagaimana cara untuk menanganinya itu Bu pada saat kemarin Ibu merasa ada anak yang tidak aktif itu, apa yang Ibu lakukan kemarin? Jadi saya melakukan pendekatan Ibu secara sosial emosional kepada anak tersebut. Saya dekatkan, saya motivasi mereka begitu. Saya tuntun mereka untuk melakukan percobaan, mengambil alat dan bahannya, mencoba gitu. Kemarin kan membuat maket Ibu, jadi yuk kita lihat yuk bareng-bareng. Saya mencontohkan juga anak-anak juga jadinya ikut serta antusias jadinya Ibu. Untuk kegiatan kemarin nih ya Bu ya. Nah, ketercapaian kompetensi siswa itu menurut Ibu kemarin tercapai atau belum? Iya Ibu, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Ibu itu menurut saya sih itu udah tercapai Ibu. Itu dilihat dari siswa itu mampu dan senang belajar secara berkelompok, yang dimana saya bagi kelompoknya secara heterogen berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing Ibu. Dan kemudian juga saya bentuk setiap kelompok itu ada satu leadernya, di mana leader tersebut nanti menuntun teman-temannya gitu untuk pertama menyiapkan alat dan bahannya Ibu, menyiapkan alat dan bahannya sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, mana yang sanggup bawa baterai, mana yang sanggup bawa kumparannya gitu Bu. Dan pastinya berarti ada rasa tanggung jawab di situ ya Bu ya, anak-anak itu diminta untuk membawa
alat-alat, berarti ada nilai tanggung jawabnya ya Bu ya. Itu berarti sudah memenuhi dari PSE-nya ya, kemudian profil pelajar Pancasilanya ya. Untuk gaya-gaya belajar anak-anak itu kan berbeda-beda Bu. Nah, bagaimana kemarin cara membuat biar anak itu apakah dijadikan satu ataukah kelompok itu semuanya heterogen gitu? Ibu, untuk pembagian kelompok saya heterogen Ibu. Saya kan melakukan asesmen dan proses dulu gitu. Saya lihat anak-anak mana yang senang gaya belajarnya itu audiovisual atau macam visual atau kinestetik, itu saya bagi rata Ibu gitu. Dan juga saya juga menyiapkan media pembelajaran yang memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka gitu Bu. Media pembelajaran, alat dan bahan, dan buku bacaan gitu. Iya, kemarin saya juga sudah melihat ya, berarti memang pembelajaran diferensiasi ini untuk kebutuhan murid ya Bu ya. Oke, nah dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu pasti ada kesulitan yang dihadapi oleh siswa ya. Nah, apa kesulitan siswa itu Bu kemarin? Kesulitannya itu saat saya berikan KPD Ibu, anak-anak itu masih kebingungan dalam membuat rumusan masalah gitu Ibu ya. Dalam membuat rumusan masalah itu sih yang paling banyak ditemukan. Jadi hampir setiap ya, kelompok itu bertanya tentang bagaimana itu. cara membuat rumusan masalah. Oke, nah bagaimana alternatif itu untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan anak tersebut? Jadi saya bimbing mereka Ibu bagaimana cara membuat rumusan masalah. Pasti pertama bentuknya kalimat tanya nak, menggunakan kata tanya. Terus saya berikan tuh atau kata kunci Ibu, mau apa sih yang akan kalian lakukan gitu, apa yang kalian mau cari dalam kegiatan percobaan tersebut gitu. Oke, jadi langsung istilahnya memberikan contoh Iya, juga ya. iya. Seperti ini loh rumusan masalah gitu Iya. Ya. Nah, untuk kegiatan yang sudah kita lakukan, sudah saya lihat kemarin dari Ibu sendiri, bagaimana nih? Apakah menemukan sebuah kesulitan gitu? Iya, jujur Ibu, saya itu masih ada kesulitan dalam membuat video pembelajaran karena saya itu masih berbasis ATM Ibu. Saya masih mengamati, meniru punya orang lain dan memodifikasinya Ibu, sedikit-sedikit saya selipkan dari saya gitu. Jadi saya sih sebenarnya ingin bisa bikin video pembelajaran yang bagus seperti orang lain, buat gitu Bu, contohnya di YouTube dan segala macamnya. Nah, alternatifnya mau bisa bikin gitu ya Bu? Iya ya? Ibu, saya gitu. Jadi ketika kita punya kesulitan, pengennya untuk mendapatkannya, iya. Harapannya itu bentuknya seperti apa Bu untuk mencapai alternatif yang Ibu harapkan itu? Ya, harapannya nanti saya bisa meminta bantuan atau berkolaborasi sama rekan sejawat saya yang menguasai IT Ibu, dan juga harapan saya itu sekolah mengadakan pelatihan atau workshop tentang cara membuat video pembelajaran yang menarik itu bagaimana. Gitu. Ya, berarti ini PR buat kita semua nih Bu, untuk bisa ada komunitas praktisi ya untuk membuat media pembelajaran ke depannya ya. Rekan-rekan yang mungkin ada basic IT ya. Oke, nanti itu masukan ya Bu ya buat kita ya. Oke, terima kasih. Nah, dalam rangkaian pembelajaran itu Bu, kemarin itu kan dari awal sampai akhir Ibu melaksanakan kegiatan di kelompok-kelompok gitu ya. Apakah itu sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila menurut Ibu yang Ibu lakukan bagaimana? Ya Bu, jadi pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu sudah menciptakan profil pelajar Pancasila Ibu. Terlihat pertama itu siswa membawa alat dan bahan percobaan Ibu sesuai dengan yang dipastikan. Berarti kan mereka itu punya rasa tanggung jawab Ibu. Kemudian itu mereka antusias belajar secara berkelompok gitu, saling membantu temannya. Berarti kan mereka sudah punya rasa sifat gotong royong. Terus kemudian ternyata mereka itu bisa Bu membuat produk, membuat magnet mereka sendiri gitu. Berarti kan sudah mencerminkan kreativitas Ibu gitu. Kemudian juga mereka berani mengumpulkan
mengemukakan pendapat, mereka itu tampil ke depan, berani menyampaikan hasil percobaan, udah pintar ibu, moderatornya udah bahasanya udah bagus gitu, terus juga yang lain juga presentasinya sesuai dengan poin-poinnya. Menurut saya itu mereka itu udah bisa berpikir kritis ibu gitu. Berani juga ya, maju ke depan ya. Iya. Oke, berarti nilai-nilai kebajikannya juga sudah ada, budaya positifnya juga sudah ada, saling toleransi ketika anak-anak yang lain menjawab ataupun mengungkapkan pendapat ya Bu ya. Luar biasa, kemarin itu memang Bu Ani super sekali di dalam kelas ya. Jadi kita bertemu ini ya Bu ya, kan kita ngobrol, kalau bahasa sekarang itu namanya coaching ya. Jadi dalam pasca supervisi ini saya terus terang tidak mencari kekurangan ataupun yang terbaik yang mana itu tidak, tetapi justru kita belajar untuk menjadi lebih baik, kemudian juga yang dibutuhkan oleh anak itu apa gitu ya. Tapi ketika saya kemarin sudah melihat ibu sudah ada budaya positifnya, kemudian menciptakan profil pelajar Pancasila dari ada kesiapannya, kemudian berdiferensiasi, ada penilaian proses, kemudian ada juga penilaian produk, karena ternyata hampir setiap kelompok berhasil yang membuat pesawat apa itu cara pembuatan magnet sederhana ya, bukan pesawat sederhana tapi magnet sederhana ya. Iya. Jadi lilitan yang lemah, lilitan yang sedang, lilitan yang kuat gitu. Bisa membandingkan mana yang lebih kuat nanti gitu Bu. Daya tariknya terhadap paku nanti gitu. Antara 10, 20 dan 30 lilitan. Jadi luar biasa sekali anak-anak mampu mengungkapkan pendapatnya ya. Jadi topik kali ini yang kita bicarakan adalah tentang anak-anak mampu dalam membuat magnet sederhana dan juga kita bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ya. Ada juga dalam kegiatan itu ada PSE dan budaya positif seperti yang kemarin kita pelajari bersama ya Bu ya. Nah, rencana Ibu untuk kedepannya itu apa nih, kan kita kan sudah ada pembelajaran berdiferensiasi, ada PSE, kemudian ada budaya positif pada saat mengajar kepada anak, yang harapan dari Ibu ataupun rencana tindak lanjutnya apa ini? Jadi rencana tindak lanjut yang saya ingin dan akan lakukan itu Ibu, saya ingin mengembangkan lagi area pengembangan saya itu Ibu dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berbasis sosial emosional, kemudian juga bisa mengembangkan budaya positif lagi Ibu, kemudian juga bisa menciptakan profil pelajar Pancasila itu Ibu untuk inovasi saya dan kreativitas saya juga. Saya tadi Ibu, harapan saya itu nanti ada rekan sejawat yang bisa berkolaborasi dan atau saya yang berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang menguasai bidang IT, dan juga ya Ibu tadi ada namanya tadi Ibu praktisi itu komunitas praktisi yang bisa mengajarkan, melatih tentang membuat video pembelajaran yang menarik lah ya. Biasa. Jadi rencana kedepannya semuanya berpihak pada murid ya, semua untuk anak ya, kembali pada anak lagi. Iya. Nah, setelah tadi kita membicarakan tentang hal-hal yang kemarin kita lakukan ya, sekarang ini adalah kegiatan pasca supervisi atau pasca observasi yang mungkin fenomena selama ini ketika di supervisi itu kan menakutkan ya. Nah, apakah Ibu sekarang masih ada pola yang seperti itu, atau apa setelah ada kegiatan coaching ini menurut Ibu bagaimana? Setelah saya di coaching Ibu tuh saya malah senang Bu gitu, bersemangat. Terus juga saya tuh dapat ilmu baru Ibu gitu tentang pentingnya di supervisi gitu, dimana jadi saya
lebih tahu lagi bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, PSE, budaya positif, dan juga menciptakan profil pelajar Pancasila Ibu gitu untuk pengembangan diri saya sendiri gitu kan Bu. Terus juga bagaimana saya bisa mengelola pembelajaran di kelas dengan baik, juga saya bisa mengetahui potensi siswa sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing Ibu. Terus juga ya saya juga tahu kelemahan saya apa, jadinya ini yang harus saya kembangkan. Tadi misalnya saya harus bisa belajar tentang membuat video pembelajaran lagi gitu Ibu. Oke, berarti yang dirasakan coaching bermanfaat. Bermanfaat sekali Ibu. Terus supervisi itu sudah tidak menakutkan lagi, Tidak. justru ingin mengembangkan mengembangkan Hmm. yang sudah ada, bagaimana untuk lebih bagus Nah, lagi, itu ya, benar. yang kelemahan, Ya. bagaimana untuk dilebihkan Ya. gitu ya. Jadi yang selama ini ada asumsi bahwa waduh di supervisi sekarang sudah tidak seperti itu Ya, lagi. ya, Ternyata di supervisi itu justru membuat ide-ide yang baru, Ya, ya benar. kan, kemudian mengembangkan Ya. lagi dan lagi demi anak-anak. Seperti itu, luar biasa. Kesimpulannya Ibu luar biasa, mantap sekali. Jadi, memang kemarin saya melihat di observasi memang luar biasa, Bu Ani dari awal dan akhir sesuai, kemudian di jamnya juga sesuai, pas tepat waktu. Ya diharapkan di materi yang lainnya juga akan seperti itu. Nanti kita kolaborasi ya Bu ya, untuk ke rekan sejawat yang mungkin belum paham dengan supervisi atau dengan coaching atau dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian PSE dan budaya positif untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nanti kita berkolaborasi ke teman-teman sejawat. Ya, terima kasih Bu Ani pasca supervisi hari ini. Semoga ilmu ini yang kita dapatkan bersama ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala Ibu selama menjalani, ya terutama sih ketika udah mulai masuk ke modul 3 ya. Kendalanya apa aja? Kalau untuk kendala secara mengikuti modul secara LMS sih tidak ada ya Pak ya, tapi kendala pada saat aksi nyata kemarin itu memang saya ada kendala karena berbenturan dengan mau akreditasi, mau apa itu PTS, jadi mengumpulkan orang luar seperti orang tua, tokoh masyarakat itu kan harus ada waktu yang tepat. Nah beliau-beliaunya kan juga kadang ada kesibukan gitu ya, sekolah juga ini. Nah kemarin di aksi nyata itu makanya belum saya upload, baru terselesaikan di awal Maret kemarin. Artinya pekerjaan Ibu yang banyak? Iya. Atau waktunya yang sedikit? Atau berbarengan? Berbarengan itu Pak, pas kebetulan berbarengan karena ada akreditasi, ada PTS, ada juga kegiatan CGP, dan waktu di modul 3 ini luar biasa ya Pak ya, waktunya itu cepet banget gitu, gitu. Karena kan itu diajukan, harusnya kan kemarin Maret, ini Februari ya. Tapi alhamdulillah sih ada solusinya? Solusinya mungkin kalau menurut saya sendiri ada ini apa, kegiatan untuk yang istilahnya dengan orang luar itu agak panjang gitu ya, agak panjang, dan alhamdulillah emang dikasih waktu masalah sampai PI 6 sih, sudah sampai PI 6 ya, ada penambahan waktu. Tapi karena saya berpikir ini pada 6 bulan yang tadinya 9 bulan jadi 6 bulan. Ini hal yang wajar kalau kita jadi kayak berpacu gitu ya, tapi alhamdulillah guru pagi tidak bisa ikut. Saat saya diseminasi di siang, yang guru pagi yang siang tidak bisa ikut. Jadi kadang hanya bisa sebagian guru yang bisa mendapatkan. Seperti tadi saya menyatakan nanti saya dengan Bu Ani untuk saling berbagi dengan teman, karena memang Bu Ani kan ada perintah dari PI Lokakarya 4 kemarin ya Pak ya, untuk berbagi dengan teman supaya untuk melaksanakan coaching. Terus mensiasatinya gimana tuh? Ada jam pagi, ada jam siang? Saya mensiasatinya kemarin diseminasinya itu diantaranya Pak, jadi jam 11 sampai jam 1 gitu ya. Cuman ya itu yang jam pertama ngajar siang
agak diambil 1 jam pelajaran ya, kemudian yang yang ngajar pagi diambil jam terakhirnya gitu, jam 11, pulangnya jam setengah 12 ya Pak, 12:04. Jadi diambil tengahnya 1 jam, diambil akhir 1 jam. Kalau mau ngambil Sabtu juga rekan-rekan keberatan. Terus kaitan teman sejawat, menggerakkan teman sejawat, kita berbagi, kita sharing di sini, menerimanya bagaimana penerimaannya? Alhamdulillah. Ada yang menolak, nggak apa sih ini apa? Gitu, ada sih, tapi sebagian besarnya menerima. Karena alhamdulillah ada program yang sudah saya launchingkan juga pada care, bahkan Bu besok saya ya, Bu besok saya ya gitu. Jadi oke, terus nanti bagaimana? Gitu. Saya kasih, memang terus terang aja rekan-rekan di SMP 23 ini kan muda semua. Ada yang baru lulus, ada yang baru 2 tahun, 3 tahun mengajar. Pengalamannya itu kan masih belum banyak. Jadi saya benar-benar menuntun. Jadi ini nanti begini, nanti begini, ini nanti begini. Masih harus menuntun gitu karena memang ya, jadi memang mereka mau tapi kadang nggak ngerti mau seperti apa gitu. Seperti itu Pak. Jadi makanya pengen ada workshop, pengen ada ini, waktunya yang kadang memang tidak bisa karena ada pagi dan ada siang. Ya, itu juga kemarin sudah saya sampaikan ke Bu Hikmah, bahkan portofolio ini saja saya pengen ngajarin ke teman-teman, teman ibu, dulu ya Neng, waktunya nggak pernah dapat gitu. Jadi nanti kalau sudah ada langsung ya kita coba. Oke Bu, saya ingin ngajarin teman-teman bagaimana sih bikin portofolio digital gitu. Jadi, sampai itu. Jadi kadang pada saat kosong nih, saya langsung satu-satu aja gitu, satu-satu. Bu Fitri udah tahu ini belum gitu. Karena yang sering action kan Bu Fitri, guru matematika, Bu Ani, guru IPA gitu kan. Iya Bu, saya mau, udah saya ajarin, yaudah nanti saya pelajarin gitu. Saya bukain portofolio langsung, ini Bu di sini ini. Oh iya, tapi karena beliau memang anak-anak muda itu kan pintar-pintar IT ya, dikasih clue sedikit canggih gitu, langsung gitu, langsung. Oh iya Bu, saya udah bisa. Besok paling laporan. Jadi saya harus satu-satu. Ya PMM juga saya satu-satu. Kadang duduknya saya di ruang guru, bukan di ruang BK saja karena satu-satu ke teman. Ada yang kosong nih teman duduk. Bu, udah ini belum, ini begini. Bu, tapi saya dikasih kuncinya, tenang, yang penting mau nonton videonya dulu, kan itu materinya harus video dulu, tonton dulu, gitu dulu, didiskusikan dulu, di resume dulu, baru nanti kalau udah mau ke tes, bilang aja, gitu. Karena saya sudah, gitu. Melihat kesibukan Ibu, mereka lebih punya motivasi untuk ikut CGP atau malah sebaliknya? Ada yang gini, tepuk jidat, Bu, Ibu dinamometer, please deh Bu, tenang dulu deh Bu, gitu ada. Jadi saya itu Ibu dinamometer. Muter Ibu dinamometer. Ada juga yang aduh aku jadi takut, tapi alhamdulillah setiap angkatan kan ngikut terus tuh teman itu, cuman belum ke bawah. Insya Allah nanti di angkatan ke-10 ke bawah. Dan ada juga yang baru PPG, Bu Ani ini baru PPG. Jadi kadang ada kendala, kemarin Bu ini bikin perlink ini gimana ya, dengan saya Bu Ani, makanya coaching dengan Bu Ani karena Bu Ani sedang PPG, bersinergi gitu. Yang paling dirasa bedanya antara program-program pemerintah yang dulu dengan yang sekarang yang Ibu ikutin ada di mana? Kalau program pemerintah yang Kurtilas ya Pak Andi. Kebetulan SMP 11 waktu itu piloting Kurtilas ya Pak ya. Itu karena bukan daring ya, bukan online ya Pak. Jadi kita harus ke sekolah-sekolah yang saya ngalamin sebagai membina di SMP swasta ya. Kalau secara tempat memang luar biasa gitu ya, bahkan kita sebagai piloting setelah kita berbagi justru kita kalah gitu. Dari zaman dulu kita kalah karena mereka langsung zet gitu ya. Nah kita jadi kalah gitu. Nah kalau yang ini kita belum merasakan kedepannya seperti apa, baru menjalankan saja program-programnya ini, mengikuti. Kalau menurut saya luar biasa Pak, sesuai dengan kodrat zamannya. Cuman ini belum begitu direspons oleh seluruhnya, terutama punten yang usia sudah istilahnya tidak mau berbau IT lah ibaratnya seperti itu
sudahlah ini aku terima beres gitu ya, karena Di sini ada yang seperti itu? Ada. satu aja sih, Satu aja. satu aja. Cuma mungkin apa itu ya, basicnya mungkin beda ya Pak ya, mungkin memang orang lapangan, bukan orang yang konseptor gitu. Jadi memang kita paham kalau orang lapangan itu kan tidak mau yang begini ya Pak ya, istilahnya gitu, pengennya action, menjalankan udah gitu kan, ini gitu. Kalau orang lapangan kan biasanya seperti itu, untuk langsung ke depan laptop kemudian kita mengadministrasikan apa itu kan Orang lapangan ya. masa lalu. Iya. Orang lapangan masa kini. Masa kini beda kan. Nah ini yang dulu kan perbedaan. Kalau orang dulu seperti itu udah di lapangan, yang itu yang ngurusin yang di intern, yang orang administratif gitu. Nah sedangkan sekarang ya lapangan, ya administrasi, ya IT harus semuanya menguasai. Perbedaannya di itu Pak, kelihatan banget. Iya, baik, terima kasih Pak Asep. Gitu ya. Saya langsung lanjut. Ya udah udah tidak kelukunya, gambarannya udah. Iyalah, kita berharap betul sama program ini. Berharapnya itu bukan lagi pelatihan top ya, tapi pelatihan yang betul-betul bawa efek, bawa imbas, ujungnya bawa perubahan. Ya, lebih ujungnya lagi sih peningkatan mutu pendidikan. Yang disebut peningkatan mutu itu kan anak-anak ya. Jangan sampai lupa bahwa kesibukan kita di sisi ini itu sebetulnya bukan kesibukan untuk ini, jadi bukan tujuannya, karena tujuan akhirnya anak-anak. Iya, itu dia. Makanya nanti kita di sini juga lagi coba nyusun indikator gimana justru memantau quality controlnya. Ini kan prosesnya kita ini lagi ngumpulin ini. Sementara yang di anak-anak kan masih belum harus punya alat ukurnya, kita belum ada. Artinya di sekolah ini disebut keberhasilannya seberapa persen, kita sampai sekarang ini masih mencari pola yang pas. Ditambah nilai itu kan sekarang di setiap tempat bisa pakai persepsi yang berbeda. Nilai 8 di sini belum tentu di standarnya sama dengan 8. Iya, 8 di sekolah swasta mana misalnya, apalagi kalau basic mindsetnya itu memberi nilai supaya bisa diterima di SMA negeri misalnya. Itu kan dari awal biasanya udah dipersiapkan tuh, makanya ini sebetulnya kalau menurut saya ya ini masalah juga. Jadi bukan pendidikan, gimana ternyata persepsi berbeda memandang nilai. Sebetulnya kan nilai itu kan alat ukur. Masa iya tingginya sama tapi disebutnya beda. Yang di sini dengan kompetensi ini dinilai, dulu malah disebutnya sekolah negeri pelit nilai gitu kan, 75, 76 atau yang paling bagus itu 85. Tapi yang di sini ada yang sampai 100. Jadi kita menemukan sekolah-sekolah di rapot itu ngasih nilai 100. Kasih nilai 100. Dan iya, kita dulu malah nyebut nggak mungkin ada nilai 100 kan, tapi belakangan kita banyak menemukan itu. Dan ternyata dasar kenapa nilai itu yang diberikan karena di ujungnya berharap alumninya bisa terserap di sekolah negeri. Makanya rapotnya dari awal sudah itu. Tapi ini jadi enggak fair dan sekaligus agak repot nanti mau mengukur itu agak. Ini yang kemudian tahun depan rencananya mau dites. Iya. Memang kalau tes masuk sekolah. itu kebijakan dinas lokal, walaupun nanti nggak tahu seberapa kontroversi. Biasanya kebijakan yang tanda kutip memberatkan bagi sebagian orang itu kan cenderung ada resisten. Iya. Masalahnya ketika kita nanti ada tes, zonalisasinya tetap berjalan, repot juga. Ketika zona dia harus diterima, tapi tes tidak diterima bagaimana? Nah itu yang masih dalam pembahasan. Kan nanti sebetulnya sih ini bulan apa, Maret, dikit lagi sebetulnya. Tambah semakin seru nanti karena tahun pemilu semakin seru. Itu setiap hati-hati gitu. setiap tahun
dilemanya itu terus Iya. ketika ada anak yang pintar tidak diterima, kemudian ada yang kalah dengan nilai dari swasta, gitu. Itu yang banyak sering masuk ke kita. Gitu. Iya, makanya itu uniknya nanti CGP yang ada di sekolah negeri sama di sekolah swasta. CGP di sekolah negeri itu justru lebih dinamis untuk ngambil beberapa sikap, apalagi yang tadi kaitan apa yang nomor 3 itu tentang kepemimpinan, bahwa tidak selamanya yang nampak harus diambil keputusan A secara idealis, tapi secara realistis sebetulnya A itu justru malah membahayakan, misalnya seperti itu atau seperti apa. Nah itu yang memang banyak hal yang nanti mesti dimatangkan, bahwa terkadang kita mengambil keputusan yang harus betul-betul membaca secara komprehensif tentang resiko-resikonya. Untuk di swasta kan resikonya relatif nggak banyak, sedangkan artinya di negeri, kalau di swasta mungkin hanya cukup dia memuaskan orang tua. Betul. Orang tua puas ya sebetulnya selesai ketercapaian. Tapi untuk di negeri yang puas bukan hanya orang tua, wali kota puas, anggota DPRD harus puas, Semuanya. wartawan harus puas, Wartawan juga ya. ada satu lagi LSM harus puas. Oh ada. Yang berat yang Kita itu. kan tingkat kepuasannya sampai Customer-nya banyak. Iya. sampai banyak stakeholdernya seperti itu. Mindahin apa kemarin yang sekolah di itu aja rame ya. Iya, Nasional. iya itu nasional. Dan juga ini Pak, punten, ketika di dalam kelas itu perbedaannya kelihatan banget. Ketika di negeri itu sampai 40, ya di SMP 7 sampai 46 ya, satu kelas. Di kita kan hanya 32-34. Di swasta kan mentok 30 Pak. Bahkan anak saya Oh, iya, cuma iya, 25, iya. 25 gitu ya. Iya. Karena anak saya cuma 25 itu udah mentok tuh 25 yang di SD Topik itu. Jadi dan di dalam kelas 2 guru gitu. Iya, Hanya tim jauhnya. teaching. Nah, sedangkan kita kan tidak Pak gitu. Jadi itu harus PR Iya. juga gitu buat kita. Makanya itu belajar ke ibu nanti. Jadi PR saya ya makanya itu PR banget gitu. Itu PR Pak itu gitu. Kenapa bisa begini gitu. Iya, jadi itu ya kondisi real. Jadi Iya. gimana antara realitas bisa menjembatani idealisme itu tadi, bisa nyampe seberapa besar linknya, tapi ya justru gelombangnya ada di situ, berselancarnya di dimensi itu. Kalau yang di swasta nggak terlalu banyak gelombang gitu, nggak terlalu banyak tantangan ya di negeri gitu. Makanya teman-teman CGP yang di sekolah negeri harus sudah siap menghadapi realitas ini gitu. Karena emang ya tadi yang saya bilang beberapa kepuasan yang harus dipenuhin gitu. Dan kalau memang secara ngerasa kayaknya bukan saya ada di wilayah situ, kayaknya terlalu berat, ya itu lagi-lagi kan pilihan bagi seorang pemimpin. Enggak ya mungkin kalau ada perang yang bisa dipilih gitu. Ya, silakan. saya seperti tadi, kayaknya kalau kepala sekolah sekarang itu berat banget. Ada yang belum memilih ya jangan di kepala sekolah. Karena Berat. tapi emang yang berhasil akhirnya kompetensinya jadi bisa lebih diakui. Tapi emang nggak semua orang bisa memikul beban itu kan. Ya. Akhirnya apa? Ya hanya orang-orang pilihan. Ya mudah-mudahan jadi artinya kita emang harus ya tadi memantaskan diri sekaligus memantaskan ya kalau tidak menguatkan pundak kita kalau emang itu diangkat. Tapi yang lain udah bisa ngelewatin sampai purna, sampai pensiun, sesuatu yang bisa dilewati orang lain kan kita juga punya potensi yang sama buat ngelewatinnya gitu. Gitu ya. Iya. Tapi ya itu. Mudah-mudahan ya tadi saya udah bilang silakan di depan ada kesempatan gitu kan. Ya pilihan kesempatan itu kan hanya tinggal diambil atau dipending
atau mungkin diserahkan ke orang lain, kita ngambil porsi yang lain saja. Kalau mampu paling tepat mengukur kapasitas kita kan sebetulnya diri kita, karena orang lain paling cuma lihat di sininya, gesturnya, sementara kita kan ngitungnya, ngitung keluarga, ngitung anak, ngitung rekening juga. Kepala sekolah itu kalau bisa penghasilannya ditambahkan jadi 3 kali gaji. Kalau sekarang kan kalau itu baru 2 kali ya gaji sertifikasi. Nah kita ajukan 3 kali gaji biar dapat tunjangan kepala sekolah. Ibu tahu tunjangan kepala sekolah berapa? Enggak tahu. Wow. 500.000. Gak sesuai. Bebannya harus nalangin itu. Berat banget. Iya kan? Hanya beda sedikit. Hanya beda sedikit tapi bebannya luar biasa. Iya. Tapi nanti kita backup secara regulasi biar secara peraturan bisa nge-backup semuanya. Kalau saya lagi orientasinya karena nanti akan berimbas ke ujung mutu pendidikan. Gitu, semuanya nanti akan terikat. Tapi saya yakin akan ada orang-orang yang bisa melewati itu semua. Gitu. Mudah-mudahan. Oke, jadi kepanjangan 2 SKS. 2 SKS. Makasih banyak ya. Sama-sama, Bapak. Kirain mau sampai sore nungguin Iya, Milpen. ini